Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah Bapak Ibu CGP Angkatan 11 ya ini ya. Kita bertemu lagi kali ini pada Lokakarya ke Membuat Keyakinan Kelas. Bapak Ibu, kali ini bersama saya Aini Umu Syukriya MPD, saya CPP Angkatan 11. Sebelum kita memulai, berikut adalah agenda kelas kita. Yang pertama pembukaan, nanti doa, mohon ketua kelas nanti berkenan memimpin, kemudian perkenalan fasilitator, kesepakatan belajar, tujuan fasilitasi, diskusi pemahaman keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, kesimpulan, refleksi, penutup. Oke. Ketua kelasnya kalau yang sudah terdaftar atas nama Pak Gusfian, sudah siap Pak Gusfian ya? Silakan memimpin doa Pak Gusfian. Siap, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehat selalu sampai akhir pelatihan ini. Al-Aziniyah, pelatihan solihah, Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, berikut adalah saya. Saya saat ini bertugas di SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, kemudian belajarnya kemarin di Universitas Negeri Malang. Jadi saya Arema Bapak Ibu, saya asli Malang, Jawa Timur, lalu S2 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya GP 5, kemudian di CPP 11, kebetulan saya juga di narasumber berbagi praktik baik, lalu penulis bunga rampai praktik baik di BBGP Jabar, peneliti di Feameo Kitab Language, dan narasumber di Amazing Teacher Indonesia. Nah, setelah kita berkenal, maka semoga kita saling sayang. Agar lebih sayang, silakan Bapak Ibu mengenalkan diri masing-masing. Silakan mohon berkenan menulis di kolom chat nama dan hobi Bapak Ibu. Oke, silakan di kolom chat. Iya, Dandi, hobinya berternak. Oh, pantes tadi terdengar suara kicau burung. Masya Allah. Lina, traveling dan shopping. Aduh, ini hal yang paling mengenakan. Ya Allah, pasti awet muda ini kalau hobinya traveling dan shopping. Yuk, peserta berikutnya. Anjar, hobinya pramuka. Ya Allah. Pak Anjar sudah KMD, KML, atau apalagi Pak? Kalau di atas itu saya sudah nggak tahu nih. Sudah sampai apa Pak Anjar? Oh, KPD. Bukan KMD ya, KPD. Di Budinar, hobinya, mana tadi Budinar? Hobinya memasak, Masya Allah. Biasanya yang memasak ini lembut orangnya. Sepertinya memang cocok. Oke, sudah semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kenalan kita semoga tidak hanya sampai di sini, tapi next kita akan banyak berkolaborasi mudah-mudahan sampai Bapak Ibu menjadi GP nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk di mindfulness dulu. Oke, Bapak Ibu, mohon berkenan fokus sejenak, semua beban kita taruh terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa duduk bersila atau duduk di atas kursi, memastikan dalam posisi nyaman, kemudian punggung lurus, namun bahu tetap rileks. Bapak Ibu sadari nafas yang keluar dan masuk, sadari sepenuhnya. Nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Kita sadari nafas masuk, nafas keluar. Jika Bapak Ibu sulit merasakan hembusan nafas, Bapak Ibu bisa sambil memegang perut dengan tangan kanan, rasakan dari situ, sadari naik, turun ketika Bapak Ibu bernafas. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merilekskan otot otak atau tubuh. Kita ulangi setengah senyum.
Meditasi duduk ini terkadang akan membuat beberapa pikiran berkeliling berhadiran. Kemana-mana pikiran melayang. Jika terjadi, izinkan pikiran-pikiran itu datang, amati saja pikiran-pikiran tersebut, terima tanpa penilaian, benar atau salah, tanpa justifikasi keadaan kita, baik atau buruk. Setelah itu, hempaskan Bapak Ibu. Lepaskan semua, ikhlaskan, ridhokan. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Sudah tenang dan nyaman? Iya, oke. Bu Lina Ya, Bu. bagaimana? Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya adalah tentang apabila kita ingin mengoptimalisasi pembelajaran kita hari ini, maka mohon Bapak Ibu berkenan mengikuti ketentuan berikut. Tidak merekam, mengaktifkan mode bisu, kemudian on cam, kecuali yang berhalangan syar'i ya Bapak Ibu, kemudian mencatat hal-hal penting, lalu mengaktifkan raise hand apabila Bapak Ibu akan bertanya atau menanggapi, kemudian mengikuti instruksi sesuai alokasi waktu, dan keseluruhan sesi diikuti dengan sepenuh hati, apalagi kita tadi sudah mindfulness, kemudian menggunakan kolom chat untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan. Oke, dari fasilitasi Lokakarya 2 ini, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas untuk peserta didik Bapak Ibu kelak. Jadi setelah ini, maka Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan dan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid tercinta. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak sampai pada tahap ini? Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom Mentimeter. Sebentar, saya akan share terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa bersiap-siap untuk mendefinisikan perasaan apa sih, sudah masih tetap aman, terkendali, atau sudah merasa lelah, atau malah semakin antusias dengan materi-materi yang sudah ada. Bapak Ibu silakan masuk di Chrome-nya masing-masing, kemudian menuliskan Mentimeter, seperti ini ya Bapak Ibu, Mentimeter. Sudahkah? Gimana, Bu? Masuk Chrome dulu. Masuk Google-nya. Oke, sudah masuk semuanya. Menuliskan Mentimeter setelah masuk Chrome. Kemudian menuliskan kode 136389111. Ada kesulitan Bapak Ibu? Sebelumnya, mungkin sebelum ke kode, Bapak Ibu bisa masuk di sign up. Jadi sudah ada respon, 3 respon yang masuk. Bagaimana beberapa ya? Ini Jadi satu orang, iya? Gimana ada Pak? tulisan enter akses kode to join. Nah, iya. Berarti kodenya adalah 136 136 3 3 di sudah latihan, iya. Kemudian sudah Mentimeter tertulis, sign up. sign up udah. Kemudian 13 memasukkan kode, sudah ketemu tombol untuk permintaan masuk kode. Nggak ada, Bu. Ini langsung ke bikin new slide malah. Oh, karena sebagai as a teacher mungkin ya. Jadi ulang Oh, lagi. Ada kelihatan kode nggak? Oke. Oke, saya coba share link deh kalau itu untuk Pak Anjar. Itu. Oh langsung 2. Luar biasa, menggairahkan, letih lesu, butuh vitamin penyemangat. Ya, Masya Allah, banyak ya itu sekali 2 ya itu, Pak. Bu.
Ya, Terima Pavian kasih Pak selalu bergairah Gusfian. ya. Tapi ini antitesa ya, di satu sisi letih lesu, tapi sebelumnya menggairahkan. Mudah-mudahan selemah apapun, manakala niatnya masih karena Allah belajarnya, Bapak Ibu tetap bergairah. Jadi, apa kabar Bu Dinar? Masih, Bu. Masih Ya masuknya itu Allah. lagi. Gitu. Oke deh, sambil menunggu Bu Dinar dan Bu Lina berjuang untuk mengekspresikan baik. Iya, jadi masuknya itu lagi jadi kemarin. Iya, nggak apa-apa, bersabar, nanti bisa belajar setelah ini. Kalau gitu langsung speak up. Kalau Bu Dinar sendiri, bagaimana perasaan Bu Dinar mengikuti Butuh pendidikan Pak guru Joko penggerak? kayaknya ini. Pak Joko di samping. Iya, Bu. Iya, Perasaan saya senang dan gembira, Bu. Walaupun tugasnya alhamdulillah. banyak dan memakan Mm-mm. waktu, tapi saya tetap senang, Bu. Itu aja. Alhamdulillah. Kalau Bu Lina, bagaimana Bu Lina? Bu Lina, keadaan hari ini bagaimana? Baik, kalau gitu Pak Anjar langsung bisa menyampaikan, bisa pakai speaker langsung. Oh iya. Apa yang dimaksud dengan Oh, keyakinan kelas kalau iya. menurut Pak Anjar? Iya. Iya, keyakinan kelas menurut saya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang digunakan oleh kelas, dalam hal ini dibuat oleh murid gitu ya, untuk membuat kelas itu menjadi nyaman untuk mereka, menjadi aman gitu, Bu. Demikian Bagus. Ibu. Iya, bagus sekali pendapatnya. Nah, sekarang apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Apa? Sudah sama ya, Bu. Jadi awalnya kesepakatan dulu dari para siswa tentang nilai-nilai yang baik yang diterapkan di kelas, lalu disempurnakan bersama guru untuk menjadi keyakinan kelas. Oke, masih hampir mirip dengan Pak Gusfian kalau menurut Bu Dinar bahwa keyakinan dan kesepakatan adalah berangkat dari hal yang sama. Kemudian nanti dia realisasikan menjadi peraturan kelas. Pak Anjar sudah raise hand, silakan Pak Anjar. Iya. Kalau menurut saya sih beda ya Bu ya. Beda. Kenapa beda ya? Memang dulu awalnya itu kan sekolah itu ada peraturan ya Bu ya. Iya, tata Ada tertib peraturan. gitu ya. Nah, tata tertib. Makanya muncullah di kelas itu kesepakatan bersama gitu ya, kesepakatan kelas. Cuma setelah kesini-sini sifatnya itu kesepakatan itu ada sifatnya itu memaksa gitu ya, agak memaksa. Makanya kemudian terjadi perubahan yang lebih dalam gitu ya, supaya itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri, makanya yakin gitu. Akhirnya jadilah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu posisinya levelnya lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi karena berasal dari dalam diri si murid itu sendiri gitu Bu menurut saya. Iya, Masya Allah bagus banget ulasannya. Ini pendapat yang berbeda dari kedua rekan tadi bahwa keyakinan kelas adalah level setelah kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, ada dua kosakata yang perlu kita perhatikan, yakni yakin, kemudian sepakat. Sepakat dan yakin, kalau tadi untuk tim yang berbeda nih, yang sama gitu ya. Bu Dinar, sepakat dan yakin, apakah sama Bu? Arti sepakat dan yakin. Sama tidak Bu Dinar? Menurut Bu Dinar, sepakat dan yakin sama? Halo? Sepakat itu belum tentu yakin ya. Iya, nah. Jadi bimbang betul. saya. Akhirnya Bu Dinar galau nih Pak Anjar. Iya. Jadi sepakat itu belum tentu yakin. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan, ada di whiteboard A, kemudian ada whiteboard B. Di whiteboard A, kalimatnya seperti ini. Datang tepat waktu. Mengucapkan salam. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Sedangkan whiteboard B, tulisannya adalah
kami guru dan murid akan hadir tepat waktu ke sekolah. Kami murid yang peduli. Kami akan antusias belajar. Oke, menurut Bapak Ibu, kalimat mana atau whiteboard mana, papan tulis yang mana nih yang mengandung makna sepakat? Kalau sepakat itu berarti ada kesepakatan dulu ya, Bu Dinar ya. Kita sepakat nih jika begini, sudah ada proses dulu nih gitu. Nah, Iya, Bu. betul, sudah bisa ya memasukkan Bu Dinar, Iya, apakah Bu. terlempar juga? Iya, berarti sudah yang kita akan kerjakan adalah keyakinan berawal dari kesepakatan. Oleh karena itu tadi Pak Anjar berpendapat bahwa keyakinan itu lebih tinggi di atas kesepakatan. Oke. Bapak Ibu, sekarang mari kita berlatih membuat keyakinan kelas yang nanti akan Bapak Ibu implementasikan di dalam kelas masing-masing bersama murid-murid. Silakan tulis di kolom chat punya usulan apa saja nih untuk keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Boleh mulai menulis masing-masing membuat satu kalimat keyakinan kelas. Oke, kami murid dari Pak Anjar lagi nih. Oke. Saling menghormati, kami murid dan guru akan saling menyayangi dan dalam proses belajar, Bu Lina, bagus. Baik, berikutnya Pak Anjar. Kita tunggu Pak Anjar dan Pak Gusfian. Kalimat keyakinan kelas. Oke, semua siswa dan guru datang ke sekolah dengan bahagia. Bagus Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah semakin bisa mendalam. Satu lagi, kami menjunjung tinggi kejujuran. Oke, integritas ini yang akan dibawa di kelasnya Pak Anjar. Baik, Bapak Ibu, saya rasa semakin mendalam ya ke pemahaman Bapak Ibu terkait keyakinan kelas. Nah, oleh karena itu, karena sudah sama-sama bisa sekarang membuat keyakinan kelas, kita akan menyimpulkan nih saatnya. Kita sudah akan menyimpulkan apa yang bisa kita pahami dari keyakinan kelas itu. Bapak Ibu bisa open mic untuk kalimat kesimpulan apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan di materi kita pagi ini. Silakan bisa dimulai dari raise hand dulu. Kesimpulan. Oke, Pak Anjar, silakan menyimpulkan. Ya, baik Bu. Di sini saya bisa menangkap dari hasil pembelajaran kita bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, gitu ya, yang diyakini bersama, ya, yang muncul dari dalam hati murid-murid, kemudian tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada perbedaan, baik itu dari agama, ras, suku, dan lain-lain. Dan itu akan dijalankan dengan penuh keyakinan sehingga bisa membuat kelas aman, nyaman, dan menjadi kelas impian. Demikian Ibu. Terima Iya, kasih. terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan-kesimpulan yang sudah diberikan terikat dalam makna bahwa keyakinan kelas berawal dari kesepakatan-kesepakatan yang kemudian akan menjadi nilai kebajikan di dalam kelas tersebut, sehingga kelas menjadi kelas impian seluruh warga kelas. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu sekalian, saatnya kita masuk ke refleksi. Oke, tadi sudah ada yang tepuk tangan sekaligus raise hand, silakan Pak Gusfian untuk bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita pagi ini.
Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa hari ini, menggairahkan ya. Saya bilang saya mendapatkan apa ya, insight baru, ilmu baru, pengalaman baru dari materi hari ini, di mana kita bisa membedakan antara keyakinan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, dan saya tidak sabar nih untuk mempraktekannya nanti di kelas saya sendiri. Luar biasa Alhamdulillah Ibu. keren. Iya. Terima kasih Pak Gusfian, keren banget. Langsung akan implementatif. Satu lagi refleksi dari Bu Dinar. Silakan Bu Dinar bisa mewakili ibu-ibu nih untuk merefleksi hari ini. Halo Bu Dinar, are you in class? Sepertinya Bu Dinar sedang memasak ya Bapak Ibu. Baik, dari refleksi tersebut, alhamdulillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita segera bisa mengimplementasikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di kelas ini, terima kasih juga sudah mindfulness, kemudian sampai pada kesepahaman gitu ya, bahwa ada keyakinan, ada kesepakatan, dan yang akan kita jalankan nanti adalah keyakinan berawal dari nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Buah durian dimakan bersama Elvi Sukaisi. Cukup sekian Cakep. dan Cakep. terima kasih. Oke, Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima Sama-sama, Bu kasih Dinar. semuanya, Bu Iya, Aini. Keren Bu Aini. sama-sama.